Shalom, nama saya Advent. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang bapak yang ditangkap oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Pak. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, puji Tuhan ya. Ya, di sini kami ingin mendengar, Pak, bagaimana sih bapak ini bisa ditangkap oleh Tuhan Yesus gitu. Oke. Pemirsa, nama saya Paulus Lalihatu. Kalau mendengar nama Paulus berarti sejak kecil saya ini menjadi orang Kristen. Namun lingkungan membuat saya tidak beruntung. Saya ingin menceritakan bagaimana masa kecil saya. Ketika kelas 3 SD saya sudah belajar untuk merokok. Kelas 5 SD saya sudah belajar minum minuman keras. Dan kelas 7 atau SMP kelas 2 ketika saya lulus, saya di situ minum minuman keras dan tidak sadarkan diri. Dan ketika saya berusia 18 tahun, ketika kami rayakan, itu tidak ada yang namanya doa, tidak ada yang namanya roti tar, tidak ada makanan apapun, yang ada hanya saya ingat sekali kacang goreng dan minum minuman keras. Dan di situ teman-teman saya semuanya pada mabuk semua dan tidak sadarkan diri. Ini beberapa pengalaman yang terus menerus hingga saya cukup dewasa itu terjadi. Dan masa kecil saya memang boleh dikatakan kurang beruntung. Kelas 5 pun saya sudah bekerja, yaitu sebagai teller biliar. Waktu itu dari jam 5 sore sampai jam 11 malam itu dibayar 750. Segala macam perjudian itu saya sudah bisa melakukannya. Bahkan 2 hari 2 malam berjudi tidak pulang itu sudah biasa. Berbagai macam perjudian saya sudah lakukan. Mau jenis perjudian apapun saya bisa. Apa aja bisa, Pak? Bisa, baik itu mau perjudian biliar itu sudah biasa, mau perjudian gonggong, kowah, kiyu-kiyu, dari kartu Chinese sampai domino, kartu remi, semua ya. Sudah bisa saya lakukan untuk itu. Namun ketika tahun 87, ya, sebelum saya itu ditangkap oleh Yesus, saya juga sebagai pengepul togel. Pengepul togel itu adalah ketika itu saya mendapatkan 35% dari penjualan yang saya berikan 20-25% kepada pembeli, pada penjual. Nah, saya masih ada sisa 10-15% yang saya dapatkan dari pengepul togel itu. Ini cara Tuhan. Lalu ketika tahun 87 itu pemerintah resmi membuka yang namanya SDSB. SDSB itu dengan penghasilan 5%. Itu belum untuk penjual. Jadi otomatis kami tidak bisa buka untuk SDSB. Ada rencana Tuhan yang terbaik. Ketika itu saya melamar pekerjaan di Rumah Sakit Advent Bandung. Ketika kami melamar, dan saya di situ sebelum berangkat ke Bandung itu masih judi. Masih judi, saya ingat sekali terakhir judi pada waktu itu QQ. Ya, saya modal 2.500, menang jadi 27.500, itulah bisa saya bekal untuk ke Bandung. Dan ternyata setelah saya mau berangkat ke Bandung itu, mami saya almarhum memberikan pesan, "Paulus, kamu jadi Advent saja." Saya tidak tahu apa itu Advent. Saya pikir Advent itu hanya sebuah rumah sakit. Lalu saya jawab, "Iya, Mi." Nah, seperti itu. Ternyata ketika saya bekerja di Rumah Sakit Advent, begitu luar biasa yang saya dapatkan, yang selama ini tidak pernah saya dapatkan, banyak sekali. Dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saya mulai belajar yang namanya sekolah sahabat, dan lain sebagainya. Kok berbeda?
Beda sekali ya. Ya, lalu ada seorang pendeta yang mengajarkan kepada saya untuk bagaimana mempelajari akan kebenaran ini. Dan puji Tuhan, saya hidup bersama seorang tante, namanya Ibu Theodora Jagia, ya, Augustin Theodora Jagia. Beliau adalah waktu itu adalah direktur Akademi Perawat di Universitas Advent Indonesia. Tidak ada dari seluruh keponakan yang hidup bersama dia, yang betah tidak ada. Karena memang dia adalah dosen killer dan dia adalah orangnya tegas. Dan saya hidup bersama dia kurang lebih 4 tahun. Nah dari situlah, saya yang tadinya liar seperti kuda, sekarang harus dipingit. Ya, hampir selama 4 tahun itu, tetapi saya kenapa mau? Karena saya melihat, di situ pasti ada perubahan dalam hidup saya, yang akan membawa saya hidup jauh lebih baik, yang akan meninggalkan keduniaan saya pada waktu itu. Di tanggal 18 Juni 1988, saya benar-benar menerima Yesus, lalu saya dibaptis. Waktu itu yang baptis saya pendeta Maromon. Tahun berapa itu Pak? Tahun 88. Ya, tahun 88. Nah dari situlah saya mengawali kehidupan saya, dan saya bersyukur sekali lagi saya punya seorang tante yang memberikan teladan, tiap pagi membaca Alkitab, dan kehidupannya setiap harinya begitu luar biasa, dan saya mulai mengikutinya. Wah, luar biasa sekali ya kesaksian Bapak ini. Lalu bagaimana sih setelah menerima Tuhan Yesus, menerima Advent kebenaran itu? Setelah itu apakah ada perubahan, perbedaan begitu Pak? Didasari dari kehidupan seorang tante saya yang mendidik saya, ini sangat penting. Dasar menjadi seorang Advent itu sangat penting dasarnya. Karena banyak mungkin kalau menerima ketika mendapatkan goncangan, itu akan sangat bisa keluar. Banyak yang bisa masuk, tetapi dari pintu keluar banyak sekali. Dan tantangan itu saya hadapi begitu luar biasa. Namun saya puji syukur kepada Tuhan, saya mendapatkan seorang istri yang juga adalah seorang Advent, yang dapat mendukung kehidupan saya secara keluarga. Dan akhirnya memang di dalam kehidupan ini tidak mudah, tetapi memang harus dijalani. Ya, dari kehidupan berumah tangga ini, karena kita satu iman, apapun goncangannya, apapun godaannya, ya, ini akan menjadi sangat penting. Kita akan saling menguatkan. Ya, kita akan saling menguatkan. Jadi sekalipun di dalam kehidupan kami ini tidak berlebihan, ya, tetapi berkecukupan. Tuhan akan memberikan kecukupan, dan itu sudah kami alami. Ya, bisa kami punya 2 anak, bisa mengkuliahkan mereka semua. Kalau cara matematika manusia itu adalah mustahil. Tetapi matematika Tuhan, 5 roti dan 2 ikan, itu bisa memberikan makan 5.000 orang. Dan itu yang saya alami untuk hal seperti ini. Dan perlu diketahui, memang kita harus bergaul dengan banyak orang. Ya, betul. Harus bergaul dengan banyak orang, karena kita juga harus menyampaikan kabar ini. Padahal tidak Advent terkenal eksklusif gitu ya Pak ya? Ya, kita tidak usah mengeksklusifkan diri, memang tidak perlu. Mengeksklusifkan diri itu adalah memang justru akan banyak dimusuhi orang. Jadi begini, kita ini memang harus bergaul kepada banyak orang. Ya. Tetapi kita punya identitas. Identitas kita itu Yesus. Identitas kita itu Advent. Ya bagaimana? Kalau kita sebagai identitas kita seorang Advent yang sudah jelas tidak boleh merokok, tapi di dalam kehidupan setiap hari kita merokok, berarti identitas kita tidak akan pernah berlaku. Di dalam kehidupan kita ini tidak boleh melakukan A, B, C, D, tetapi kenyataannya kita itu percuma. Lebih baik kita diam. Ya, adalah kan kalau penginjilan itu diam, tetapi di dalam penginjilan menginjil secara diam, kehidupan kita yang akan dilihat banyak orang. Nah, ketika orang melihat kita, akan melihat, oh, ini adalah pengikut Tuhan. Ya, jadi memang tidak mudah, saudara Advent, bahwa di dalam kehidupan ini tantangan juga banyak. Ya, tantangan juga banyak, tetapi puji Tuhan, baik dengan masalah pekerjaan, masalah apapun itu, tapi itu bisa diselesaikan.
Dan ketika tanggal 29 Desember 2001, ketika itu pertama kali saya diurapi sebagai ketua jemaat. Ketua jemaat pertama kali, Pak? Pertama kali di Ngemingan. Pagi itu saya diurapi, malamnya saya kumpulkan di tempat ini, ya. Saya mengundurkan diri sebagai ketua salah satu partai. Partai, Pak? Partai yang ada sampai ini, yang eksis partai besar. Karena memang menurut saya itu bertentangan sekali. Kalau ada seorang kita mau menjadi pengurus gereja, tetapi juga menjadi salah satu ketua partai politik, ya, ketua partai politik. Akhirnya saat itu juga saya hentikan dan saya mulai aktif di situ. Dan memang godaan semakin besar. Di tahun 2008 saya pun mendapat tawaran untuk menjadi salah satu calon anggota DPRD untuk jadi caleg. Tapi memang saat itu saya memang langsung menolak karena memang sudah bertentangan dengan hati. Ya, bertentangan dengan hati itu sangat sulit. Saya langsung menolak karena memang tidak ada gunanya. Dan pada waktu itu saya masih membuka KPA di tempat ini. Pak, boleh tahu, Pak, partainya masih ada sampai sekarang? Oh, eksis sampai sekarang. Partainya partai besar, bukan partai ecek-ecek, bukan. Tapi memang partai besar sampai saat ini. Tetapi ya itu tadi, karena memang hati nurani tidak bisa ditipu. Nah, di dalam perjalanannya memang kita mungkin bagi orang-orang muda, ya, bagi orang-orang muda memang kita harus punya ketegasan di dalam kehidupan ini. Terutama sebagai orang muda, kalau mencari pasangan, ingat pasangan itu yang harus seiman. Yang kedua, setialah kepada Tuhan. Baik untuk orang-orang muda yang mau menempuh pendidikan, carilah sekolah yang betul-betul yang membawa pendidikan itu membawa kepada Tuhan. Tidak ada sekolah-sekolah favorit. Favorit kita adalah Tuhan. Dan kalau sekolah kita favorit, pasti akan ada solusi atau jalan keluar ketika kita menghadapi berbagai permasalahan. Banyak sekolah-sekolah yang kita ada. Jadi sebagai orang tua kita mengharapkan anak-anak itu pasti akan, ini prinsip dalam kehidupan saya. 3 Yohanes 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Makanya ketika anak-anak saya ketika lulus SMP, saya sekolahkan di Malang, di Selapur, yang perempuan. Lalu 3 tahun di sana, 4 tahun kuliah di UNE. Yang laki-laki yang terakhir juga kuliah di Cimindi, SMA di Cimindi. Ya, nah di situ bisa menyucikan akan hari Sabat. Nah ini yang menjadi tekad orang tua dan anak harus bisa bekerja sama. Dan saya yakin dan percaya ketika itu dilakukan, itu menjadi dasarnya, kita pasti tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah kecewa dengan kehidupan kita. Sekalipun godaan, ujian menimpa kita, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar untuk kita. Wah, puji Tuhan ya. Sekarang kita bisa tahu bagaimana kehidupan perjalanan iman Pak Paulus selama ini. Nah, dari kesimpulan kesaksian kita, Pak Paulus kira-kira ada nggak pesan dan kesan untuk terakhir ini untuk jemaat dan juga para pemuda generasi berikutnya supaya kita tetap menjaga iman kita, karena selalu pemuda itu jatuh bangun kayak gitu, Pak. Prinsip yang sangat penting baik bagi orang tua khususnya, ketika orang tua menginginkan anak-anaknya hidup di dalam satu kebenaran itu, orang tua tidak bisa duduk diam. Orang tua harus mendidik, betul-betul mendidik anaknya. Dan sebagai seorang anak, dia pasti akan mendengarkan orang tuanya. Dan anak-anak itu tidak butuh yang namanya hanya mendengar, tetapi dia membutuhkan yang namanya keteladanan daripada orang tua. Ketika anak melihat keteladanan orang tuanya itu baik, dia pasti akan ikuti. Ya. Jadi kepada anak-anak ini harus ada kerjasama, sinkron antara orang tua dengan anak. Dan anak-anak, ya, kembali tadi saya sudah ingatkan, setialah kepada Tuhan. Untuk menjadikan kesetia, jangan lupa penunggu pagi, penunggu malam, ya. Lalu kita belajar Alkitab, membaca Alkitab secara pribadi itu ya, ada follow the Bible, boleh. Secara pribadi juga itu kita lakukan. Karena disitulah yang akan memberikan kekuatan kepada setiap masing-masing kita.
Jadi ada follow the Bible, ya. Ketika ada masalah itu, yang di situ kita akan dikuatkan. Penginjilan itu terjadi, ya. Penginjilan itu terjadi ketika individu-individu, orang muda maupun orang tua, ketika mereka belajar Alkitab, ketika mereka berdoa, secara otomatis dia akan menceritakan apa isi Alkitab itu untuk dihidupkan dan disampaikan kepada banyak orang. Tanpa itu, apa yang mau disampaikan? Nah, kalau di situ, kalau tidak melakukan itu, mereka yang akan disampaikan adalah kebenaran dirinya sendiri, egonya sendiri yang akan ditonjolkan. Marilah kita menonjolkan Kristus, baik orang muda maupun orang tua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Oke, pemirsa, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Pak Paulus yang kita bisa menguatkan kita semua di dalam Tuhan. Baiklah, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Paulus. Sama-sama. Selamat bekerja, selamat melayani, dan tetap setia dalam Tuhan. Amin. Amin.